Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Benedict Remark. Kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara untuk mendirikan sebuah CV. Nah, kita akan bahas ini karena ada yang bertanya kepada kami bagaimana langkah-langkah untuk mendirikan sebuah CV. Jadi yang harus kamu ketahui terlebih dahulu bahwa CV itu adalah badan usaha. Berbeda dengan PT yang badan hukum. Sehingga CV ini tidak ada menyebutkan mengenai modal yang dipisahkan. Artinya, para pendiri dari CV ini menyertakan modal seluruhnya dari harta pribadinya untuk berusaha ataupun juga untuk menjalankan kegiatannya. Yang mana tidak ada pemisahan modal antara harta pribadi dengan harta di dalam CV tersebut. Itu yang membedakan dengan PT. Kalau PT ada modal yang ditempatkan atau disetor, yaitu adalah modal yang terpisah dari harta kekayaan pribadi. Baik, sekarang kita akan masuk bagaimana cara untuk mendirikan sebuah CV. Ada 4 hal yang harus kamu ketahui untuk mendirikan sebuah CV. Yang pertama adalah kamu menentukan nama CV-nya itu apa. Nah, nama CV tersebut juga sudah diatur di dalam Permenkumham nomor 17 tahun 2018. Di situ mengatur bahwa nama CV itu tidak boleh sama dengan lembaga pemerintah atau lembaga negara dan juga lembaga lainnya, kecuali ada izin dari lembaga tersebut. Dan juga nama CV juga tidak boleh tidak mengandung makna yang nanti akan dipesan terlebih dahulu namanya, apakah disetujui atau tidak. Karena apabila namanya sudah ada yang punya dan juga singkatannya sudah ada yang punya, nama tersebut tidak bisa lagi kamu pergunakan. Yang kedua adalah kamu menentukan pendirinya. Pendiri CV ini siapa? Minimal adalah 2 orang untuk mendirikan CV. Di mana CV itu terdiri dari pendirinya yaitu pesero pengurus dan juga pesero komanditer. Pesero pengurus ini nanti jabatannya adalah selaku direktur. Atau jika lebih dari 1 ada direktur utama, ada juga direktur. Itu untuk pesero pengurus. Dan pesero komanditer itu juga boleh lebih dari 1. Yang berbeda adalah pesero pengurus ini adalah pesero aktif. Yang mana si pendiri ini dia selain daripada menyetorkan modal ataupun juga menaruh modal di CV tersebut, dia juga yang bertindak atas nama CV sebagai direktur jabatannya. Jadi dialah yang mengelola CV tersebut. Nah, kalau pesero komanditer, dia hanya sebagai pendiri yang menanamkan modal, menyertakan modalnya saja ke dalam CV. Sehingga tanggung jawabnya tentu berbeda. Kalau di pesero pengurus tadi atau direktur, tentu tanggung jawabnya adalah tanggung jawab dia atas modal yang dia sertakan ke dalam CV, serta tanggung jawab atas keputusannya, jabatannya, atas CV yang dijalankan oleh dia sendiri. Sedangkan pesero komanditer, dia hanya bertanggung jawab atas modal yang dia sertakan saja ke dalam CV tersebut. Jadi itu yang membedakannya. Ada pesero pengurus, ada pesero komanditer. Itu dia mengenai pendirinya yang harus kamu ketahui dari CV. Dan ingat, untuk CV tidak boleh 2 orang itu adalah suami istri. Kecuali ada perjanjian pisah harta atau perjanjian kawin sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Kenapa? Karena suami istri tersebut masih tergabung hartanya, yaitu harta bersama. Seperti itu. Dan yang ketiga kamu harus menentukan juga adalah jenis kegiatan usaha CV. Jenis kegiatan usaha itu kamu bisa melihat di KBLI 2017 atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha di Indonesia tahun 2017. Di situ adalah berisi pedoman dari setiap jenis kegiatan usaha di Indonesia. Jadi semua jenis usaha di Indonesia itu ada di dalam KBLI itu. Contoh, misalnya bergerak di bidang perdagangan berbagai macam barang. Itu ada kodenya adalah 46900. Ada juga misalnya perdagangan atas balas jasa atau kontrak, itu 46100. Nah, jadi setiap kegiatan usaha itu sudah ada jenis kode-kodenya tersendiri. Jadi kamu hanya tinggal menentukan kode berapakah jenis usaha yang akan kamu jalankan. Yang mana nanti kode tersebut akan muncul di perizinan ataupun juga di NIB kamu setelah akte dan
SKT terbit. Seperti itu. Dan yang keempat, yang terakhir. Yang keempat adalah kamu tentukan kedudukannya, domisilinya di mana. Kedudukan CV itu di kota atau kabupaten. Contoh, kamu ingin kedudukannya di kota Jakarta Timur. Nah, nanti kedudukannya itu kamu harus menentukan secara lengkap. Yaitu misalnya di jalan mana, RT, RW, kelurahan mana, kecamatan, dan kota Jakarta Timur. Itu dia kedudukan CV-nya. Yang mana nanti kedudukan itu adalah sebagai alamat dari CV kamu untuk korespondensi atau surat menyurat atas nama CV kamu nantinya. Jadi, apabila 4 hal tadi telah kamu ketahui, kamu harus melengkapi syarat dokumennya, yaitu KTP, kartu keluarga, dan NPWP yang aktif. Ingat, NPWP-nya aktif ya, karena apabila NPWP kamu tidak aktif, nanti perizinannya ataupun juga NIB-nya itu tidak akan bisa terbit apabila NPWP kamu tidak aktif. Maksudnya tidak aktif adalah mungkin kamu lupa untuk menyampaikan laporan SPT tahunan, ataupun juga NE tidak aktif, dan lain sebagainya yang menyebabkan NPWP kamu tidak aktif. Jadi itu dia syarat-syarat dokumennya yang harus kamu lengkapi. Dan mengenai CV ini, kamu harus pahami bahwa CV ini berbeda dengan PT. CV itu adalah badan usaha yang telah tadi saya sampaikan di awal. Berbeda dengan PT, PT adalah badan hukum. Artinya, CV itu adalah tanggung jawabnya adalah seluruh pendirinya, yaitu pesero pengurus dan juga pesero komanditer. Karena mereka selain menyertakan tenaga, tadi si pengurusnya itu, direktur, dia juga menyertakan modal. Berbeda dengan PT. PT modal kekayaannya itu dipisahkan dari harta pribadi, sehingga disebutlah ada modal awal, ya, modal dasar dan juga modal disetor di dalam PT. Apabila kamu ada pertanyaan mengenai CV, bisa kamu tanyakan dalam komentar di video ini, ataupun juga kamu ingin bertanya hal-hal lain seputar hukum perdata, kamu bisa isi dalam kolom komentar. Oh iya, jangan lupa untuk like, share, dan komen. Serta subscribe video ini agar kamu selalu mengikuti informasi-informasi terbaru mengenai dunia hukum perdata yang tentunya akan menambah wawasan dan pengetahuan kamu. Bye-bye!